Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nanya tentang hepatitis, jadi sekalian saja ya saya buatkan video tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu apa sih? Ada berapa banyak, disebabkan oleh apa ya? Nah, jadi kita simak sampai habis. Penyakit hepatitis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada organ hati dan mengakibatkan gangguan pada organ hati. Jadi organ hati yang meradang ataupun orang Indonesia bilangnya ya sakit liver ya, padahal sakit liver itu ada banyak sekali ya. Nah, tapi bukan hanya hepatitis saja sebenarnya. Tapi orang Indonesia bilangnya sakit apa? Sakit liver ya, padahal bukan ya. Padahal bisa saja itu sakit hepatitis. Nah, untuk yang pertama itu hepatitis alkoholik. Nah, sesuai namanya ya, hepatitis alkoholik artinya peradangan ya pada organ hati yang diakibatkan oleh konsumsi alkohol ya, biasanya dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya konsumsi alkohol dalam jangka panjang ya, teman-teman ya berisiko ya mengalami peradangan pada organ hatinya. Tapi sebenarnya teman-teman ya, ini tergantung dari respon tubuh, nasib juga ya. Kadang nggak sampai jangka lama, baru beberapa kali konsumsi ya, misalkan 1 bulan ya bisa saja mengalami hepatitis ya. Jadi memang tergantung nasib lagi ya. Jadi cara teraman adalah tidak mengkonsumsi alkohol ya, sebisa mungkin. Say no to alcohol. Nah, untuk gejalanya di sini saya bahas gejala umumnya saja ya. Nah, nanti ada di video tersendiri, nanti saya bahas satu persatu ya, tiap hepatitis itu dibahas secara lengkap. Nah, untuk gejala yang paling umum adalah kehilangan nafsu makan ya, kemudian penyakit kuning ya. Nah, jadi penyakit kuning ini adalah gejala yang umum. Nah, jadi teman-teman ya disarankan untuk menghentikan konsumsi alkohol ya pada penderitanya ya, kemudian diobati ya. Kalau tidak, ini bisa mempengaruhi fungsi dari organ hati ya, bahkan bisa menjadi sirosis hati ya. Nah, apa itu sirosis hati? Nah, jadi teman-teman, sirosis hati adalah ketika organ hati ya itu udah muncul jaringan parut ya, banyak jaringan parut ya. Nah, kemudian ya organ hati ini bisa dikatakan gagal ya, gagal hati. Yang kedua, hepatitis autoimun. Nah, jadi teman-teman ya, hepatitis autoimun. Nah, terjadi ketika sistem imun kita itu menyerang sel-sel hati yang sehat. Nah, jadi terjadilah peradangan ya, peradangan di situ. Nah, teman-teman ya, penyebabnya ini belum diketahui secara pasti kenapa bisa terjadi seperti ini ya, tetapi kemungkinan ya ini disebabkan adanya kelainan genetika yang berkembang ya, kemudian akibat faktor dari lingkungan. Nah, kondisi ini ya kalau seandainya tidak ditangani dengan baik ya, takutnya adalah terjadi pengerasan hati ya, terjadi sirosis hati, kemudian terjadi gagal hati ya, ataupun fungsi hati itu gagal. Nah, untuk gejala yang dialami ya itu bisa bervariasi ya, mulai dari kehilangan nafsu makan ya, penyakit kuning, dan gejala lain sebagainya. Nah, jadi itu ada gejala umum. Nah, bila teman-teman sudah berat, nah ini dapat menyebabkan nanti ya perutnya bisa bengkak ya, bisa terjadi penumpukan cairan ya. Nah, ataupun disebut dengan asites. Yang ketiga, hepatitis A. Nah, jadi teman-teman ya, hepatitis A adalah hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A ataupun HAV. Nah, penyakit ini termasuk penyakit yang menular ya. Jadi hepatitis A ini menular ya, disebabkan oleh virus. Nah, biasanya karena kebersihan lingkungan ataupun perilaku yang kurang baik, yang kurang sehat. Nah, kemudian juga teman-teman ya, hepatitis A ini sudah ada vaksinnya, jadi bisa dicegah dengan vaksin. Nah, untuk hepatitis A ya ini bisa dibilang termasuk penyakit ataupun gejalanya yang ringan sampai sedang. Jadi teman-teman ya, vaksin merupakan pencegahan yang efektif ya, karena dia dengan vaksin ini kan diberikan ya supaya kita terbentuk antibodi ataupun imun kita bisa mengenali virus tersebut. Jadi kalau seandainya diserang ya bisa ada perlawanan dari tubuh. Yang keempat, hepatitis B. Nah, teman-teman ya, hepatitis B adalah infeksi
virus, ya infeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Nah, virus ini ya menular, ya bisa ditularkan lewat darah, ya, air mani, cairan tubuh yang terkontaminasi virus. Nah, jadi teman-teman ya, jadi penyakit menular. Untuk hepatitis B akut, ya ini berlangsung kurang dari 6 bulan. Kalau seandainya lebih dari 6 bulan, ya ini berarti hepatitis B kronis. Untuk komplikasinya yang ditakutkan adalah ya mengalami sirosis hati, ya kanker hati, ya gagal hati. Nah, untuk hepatitis B ini juga sudah ada vaksinnya ya. Jadi teman-teman bisa vaksin hepatitis B untuk pencegahan. Yang kelima, hepatitis C. Nah, jadi teman-teman ya, hepatitis C ya artinya infeksi hati yang menyebabkan peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C ataupun HCV. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya infeksi ini dibiarkan ya lama-lama bisa merusak organ hati ataupun liver, ya bisa menimbulkan komplikasi serius. Nah, jadi teman-teman ya penting untuk mengenali ya hepatitis ini. Nah, untuk hepatitis C ya ini sayangnya belum ada vaksinnya ya. Jadi ya ini semoga cepat ditemukan ya untuk vaksin hepatitis C. Nah, yang keenam, hepatitis D. Nah, hepatitis D ya artinya adalah infeksi hati, peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis D. Nah, tetapi hepatitis D ini agak menarik ya. Menariknya gimana? Ya, jadi teman-teman, ya hepatitis D ini bisa menginfeksi orang kalau seandainya orang tersebut sudah mengalami infeksi hepatitis B sebelumnya. Ya, jadi dia perlu bantuan virus B ya, baru bisa menginfeksi orang. Nah, jadi kalau seandainya orang sudah mengalami hepatitis B, kemudian mengalami hepatitis D, wah ini kan berarti double ya. Jadi ini masalah kesehatannya lebih serius. Nah, untuk vaksin hepatitis D ini belum ada. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah memberikan vaksin hepatitis B. Nah, ini adalah salah satu upaya pencegahannya. Yang ketujuh, hepatitis E. Nah, hepatitis E ya adalah infeksi hati, peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E. Nah, jadi sebenarnya hepatitisnya ada banyak sekali ya, A, B, C, D, E ya untuk infeksi virusnya. Nah, untuk penyakit hepatitis ini ya nanti akan saya bahas di next video ya, untuk hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C ya, hepatitis D, bahkan hepatitis E ya. Ini akan saya buatkan video satu-satu lebih lengkap, mulai dari gimana sih ya gejalanya, gimana sih cara mencegahnya, gimana sih ya faktor resikonya, ya bagaimana pengobatannya, komplikasinya dan sebagainya. Ini akan saya bahas di satu video lengkap ya. Jadi biar waktunya tidak terlalu panjang. Oke teman-teman ya, semoga tidak ada yang mengalami penyakit hepatitis ya. Kalaupun ada, saya doakan cepat sembuh ya. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah ya, dimanapun tetap jaga kesehatan. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Salam sehat, sampai jumpa.